Bapak dan Saudara, sebelum kita jauh melangkah di hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon pertolongan kuasa Roh Kudus agar kita bisa merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kebaikan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Kami rindu supaya Engkau kembali mengingatkan kami akan kebenaran yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sungguh membutuhkan sabda-Mu sebagai pedoman dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Ibu bapak dan saudara, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai dengan ke-13 yang berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ibu bapak dan saudara, setelah berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada Musa, Israel akan berjumpa dengan Tuhan. Namun sebelum perjumpaan itu terjadi, ada hal-hal yang harus mereka lakukan, yakni menguduskan diri. Ritual menguduskan diri ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mencuci pakaian dan membersihkan tubuh. Tujuannya supaya bisa menghilangkan bekas-bekas sentuhan dengan sesuatu yang mungkin selama ini telah membuat mereka menjadi najis. Selain itu, Bapak Ibu, Israel juga diingatkan untuk memperhatikan batas-batas yang tidak boleh mereka lewati. Mereka dilarang untuk tidak mendaki ke Gunung Sinai, bahkan hewan pun dilarang agar tidak mendaki ke gunung tersebut. Aturan-aturan ini, ibu bapak saudara, bukan supaya Israel bisa selamat. Israel itu sudah selamat karena anugerah dari Tuhan. Mereka bisa selamat, mereka bisa merdeka dari Mesir bukan karena hasil perbuatan mereka, melainkan karena kasih setia Tuhan yang menyertai hidup mereka. Tuhanlah yang berprakarsa, Tuhanlah yang berinisiatif untuk mendatangi Israel dan menyelamatkan mereka. Respons yang benar terhadap anugerah keselamatan itu, ibu bapak, adalah dengan hidup taat dan setia kepada aturan-aturan Tuhan. Jadi ketaatan dan kesetiaan untuk mengikuti aturan demi aturan ibu bapak bukanlah
supaya Israel selamat, melainkan karena mereka sudah diselamatkan. Taat dan setia adalah cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan Israel. Ibu bapa dan saudara, aturan-aturan untuk mencuci pakaian, membersihkan tubuh dan tidak boleh naik ke Gunung Sinai hanyalah sebagian kecil dari harga yang harus Israel bayar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa yang namanya ketaatan, yang namanya kesetiaan akan selalu ada harganya. Makanya tidak heran banyak orang yang tidak sanggup untuk tetap taat dan setia karena ternyata ada harga yang harus dibayar kalau mau taat dan setia. Bukankah karena kita mau taat dan setia memberlakukan firman Tuhan, kita banyak kali harus menahan diri untuk tidak melanggar perintah dan larangan Tuhan? Saat ada kesempatan untuk berlaku curang di tempat kita bekerja, ibu bapa, bukankah kita berjuang untuk tetap mengontrol diri, untuk tetap menahan diri agar kita tidak tergiur untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu, karena kita mau taat dan setia kepada Tuhan? Dan bukankah karena keinginan kita untuk taat dan setia kepada Tuhan, makanya kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa, nyanyian, dan perenungan firman-Nya, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, semakin intim. Dan bukankah Bapak Ibu, karena kesetiaan Tuhan terhadap dunia ini, terhadap kita manusia, Tuhan pun dulu telah membayar harga. Tuhan merelakan tubuh dan darahnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ibu bapa dan saudara, harga sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah dengan hidup dalam kekudusan, hidup dengan standar dari Tuhan. Tentu saja kita harus mengakui bahwa sebagai manusia kita tidak lepas dari cacat dan celah. Kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Namun di balik segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, pagi ini Tuhan mengajak kita lagi untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, alias tidak hidup sembarangan, tidak hidup suka-suka hati kita, tidak hidup dengan sembrono. Hidup kudus berarti kita berusaha untuk menjaga tutur kata, menjaga tingkah laku kita sebaik-baiknya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Itulah harga sebuah ketaatan, itulah harga sebuah kesetiaan yang harus kita perjuangkan dari saat lepas saat. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa ibu bapa dan saudara. Tuhan yang maha kasih dan yang maha kudus, syukur dan pujian patutlah kami berikan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti untuk memelihara kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami berkomitmen untuk hidup taat dan setia, ada harga yang harus kami bayar. Tolong kami Tuhan untuk menjaga komitmen iman kami, agar kami tidak terpengaruh untuk berbuat jahat meskipun kondisi dan kehidupan kami tidak baik-baik saja. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai langkah kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti,
Berkatilah setiap aktivitas kami. Berkatilah setiap percakapan-percakapan dan kerjasama yang kami bangun dengan orang-orang di sekeliling kami. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam gereja. Tuhan kiranya menyediakan kebaikan-kebaikan agar kami semakin termotivasi untuk meneruskan kebaikan-Mu kepada semua makhluk, kepada sesama manusia yang kami jumpai dari saat lepas saat. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kekurangan kasih sayang, kekurangan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kiranya Tuhan hadir dan menolong mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, rahmat dan belas kasihan-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi seluruh masyarakat yang ada di bumi pertiwi yang kami cintai ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan dan doa kami hari ini. Amin.